Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Baik? Masih sehat? Ya. Semuanya masih semangat? Harus semangat. Baik anak-anakku, ketemu lagi di pembelajaran IPS ya dengan Pak Solikin ya. Baik anak-anakku semua, kemarin sudah kita bahas ya tentang sumber daya alam. Nah, untuk sekarang adalah sumber daya manusia yang dibahas. Tetapi sebelum dimulai, Bapak ingatkan kembali ya, tidak akan bosan Bapak ingatkan siapkan alat tulis. Nah, untuk mencatat hal-hal yang penting atau yang ada yang belum paham. Dan juga jangan lupa isi absen di learning. Kalau yang belum paham, loh, ada panduannya ya di atas. Loh, tinggal diklik, perhatikan, ikuti langkah-langkahnya, yakin bisa absen di learning ya. Jangan lupa absen dulu nantinya. Kalau sudah masuk video, lanjut nanti bisa kembali lagi absen dulu, baru simak video, kerjakan evaluasi. Nah itu ya kronologisnya untuk mengikuti pelajaran IPS. Kenapa absen penting? Ini adalah untuk mengetahui apakah anak-anakku mengikuti pelajaran Bapak atau tidak. Nah, itu ya. Baik anak-anakku semua, sebelum kita mulai IPS, marilah kita membaca doa supaya apa yang akan disampaikan bisa dipahami ya, tidak kendala apapun dan bermanfaat bagi kita semua. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu dan berkahilah aku rizki kepahaman. Selesai? Terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan pembelajaran kita untuk kali ini berjalan dengan lancar. Baik, kita masuk ke pertemuan ke-5. Minggu kemarin ke-4, sekarang ke-5. Ini adalah tentang konsep sumber daya manusia. Ya. Nah, ini yang kita bahas atau tentang konsep sumber daya manusia. Tujuannya pembelajaran kali ini adalah memahami konsep sumber daya manusia. Apa itu sumber daya manusia? Nah, ini yang kita akan bahas tuntas ya, kupas tuntas tentang sumber daya manusia. Ya. Jadi ini adalah konkret secara umumnya dulu ya. Kita kupas tuntas tentang sumber daya manusia di pertemuan ke-5. Kalau minggu kemarin tentang sumber daya alam, sekarang adalah sumber daya manusia yang kita bahas ya. Nah, kita akan bahas adalah konkret sumber daya manusia, fungsi, faktor, dan contoh serta menurut para ahlinya ya. Ini yang kita bahas sekarang untuk konsep sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia ya, disingkat dengan SDM. Kalau sumber daya alam SDA ya. Kalau sumber daya manusia adalah disingkat STMJ. SDM itu minuman ya, awas itu ya. Ini adalah salah satu faktor penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari suatu organisasi, baik institusi ataupun juga perusahaan ya. Kenapa? SDM inilah yang akan membangun termasuk negara. Nah, SDM-nya bagus, negaranya akan cepat maju. SDM-nya kurang, negaranya akan lambat. Nah,
Nah, kita masuk negara berkembang ya, karena ingat SDM kita atau penduduknya cukup banyak, tapi SDM-nya masih belum bagus. Nah, itu ya. SDM ini atau sumber daya manusia merupakan suatu kunci menentukan pada perkembangan perusahaan, institusi atau suatu negara. Pada hakikatnya SDM ini merupakan berupa manusia yang dipekerjakan pada organisasi atau perusahaan sebagai apa? Penggerak, pemikir, perencana dalam mencapai tujuan organisasi itu. Nah, itu SDM. Jadi manusianya ya, sebagai penggerak yang memikirkan, perencana dalam mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Otomatis supaya bisa lebih baik. Kalau perusahaan untung, kalau negara menjadi negara maju. Nah, itu SDM. Nah, ingat, dewasa ini perkembangan terbaru masih memandang karyawan bukan ya sumber daya belaka. Artinya apa? Melainkan lebih berupa modal, juga aset bagi institusi atau organisasi. Nah, itu. Jadi sekarang kalau di perusahaan, karyawan itu sebagai modal ya, dianggapnya, atau juga aset. Nah, sebab itu ya muncul istilah baru di luar human resource, yaitu adalah HC atau human capital ya. Nah, itu yang tadinya seharusnya penggerak, memikir, sekarang dewasa ini berubah ya menjadi aset atau modal, SDM itu. Artinya apa? Memegang peranan yang penting. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia dibagi menjadi dua. Ada mikro ya, yang pertama, yang kedua makro. Nah, kita coba bahas satu-satu sekilas ya. Pengertian sumber daya secara mikro ini merupakan individu yang bekerja serta menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi juga umum ya, disebut apa? Pegawai, istilahnya buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan sebagainya. Nah, itu ya, sumber daya manusia secara mikro pengertiannya ya. Jadi istilahnya disebut adalah dalam buruh, pegawai, karya, pekerja, dan kerja. Nah, itu istilah secara mikronya. Nah, secara makronya apa? Secara makro ini merupakan suatu penduduk pada suatu negara yang telah memasuki usia angkatan kerja, baik itu yang belum bekerja atau yang sudah mendapatkan pekerjaan. Nah, ini adalah secara makro. Jadi dilihatnya secara global, menyeluruh. Ini penduduk suatu negara ya, yang telah memasuki angkatan kerja, baik yang belum bekerja ataupun yang sudah bekerja. Itu adalah secara makro untuk sumber daya manusianya. Nah, secara garis besar pengertian dari sumber daya manusia ialah individu yang bekerja ya, ini secara garis besarnya ya, sebagai penggerak pada suatu organisasi, baik institusi atau perusahaan, serta memiliki fungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Kenapa? Kalau apalagi sekarang zaman adalah zaman sudah maju, serba digital, maka karyawan harus digembleng, harus dilatih mengikuti perkembangan zaman. Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan. Termasuk ada itu semua sekarang. Mungkin sebelumnya tidak mengenal namanya HP Android, sekarang sudah mengenal. Nah, itu adalah peningkatan ya. Yang tadinya tidak tahu cara menggunakan WA, sekarang sudah bisa menggunakan WA. Nah, itu harus mengikuti perkembangan zaman. Yang dulunya SMS, telepon, sekarang sudah ada WA. Nah, itu perkembangan zaman ya, yang harus diikuti mau nggak mau. Apalagi sumber daya manusianya harus segera ditingkatkan. Nah,
kita akan bahas satu persatu kemudian sumber daya manusia menurut ahlinya, ya. Supaya apa? Supaya kita lebih paham. Meskipun ada sedikit perbedaan, tapi secara intinya adalah sama, ya. Nah, kita simak satu persatu. Ini pengertian sumber daya manusia menurut ahlinya. Kita mungkin hanya sampel ya, nggak semuanya, kalau terlalu banyak sih ahli-ahli yang di bidangnya, tapi kita hanya ambil sampel secara hanya beberapa ahli pendapatnya kita temukan di sini, ya. Nah, yang pertama adalah menurut Sony Sumarsono. Ini cukup terkenal, ya, banyak digunakan referensinya. Sumber daya manusia ini memiliki beberapa pengertian, ya. Ini sumber daya manusia ini suatu usaha kerja yang bermanfaat bagi keberlangsungan produksi. Nah, itu. Jadi ingat, produksi itu harus ada sumber daya manusia. Kalau tidak ada, produksi bisa terganggu. Sedangkan makna kedua, nah, ialah sumber daya manusia ini merupakan kelompok manusia yang terdiri dari manusia yang mempunyai kemampuan dan dalam memberikan jasa, ya. Jadi dia mempunyai kemampuan di bidang tertentu yang dapat memberikan jasa pada orang lain. Nah, itu menurut Sony Sumarsono. Nah, yang kedua menurut MTE Harian, ya. Ini adalah harian ya. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting perusahaan selain faktor modal. Ya, jadi modal itu nanti didukung oleh sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia ini dianggap amat penting sebab, nah, menurut dia, ya, pengelolaannya yang baik dalam rangka meningkatkan mutu suatu organisasi atau juga perusahaan. Jadi yang menentukan maju mundurnya organisasi atau perusahaan adalah sumber daya manusia yang mengelolanya. Meskipun ada persaingan yang cukup ketat. Yang ketiga, menurut Matis dan Jackson, ya, sumber daya manusia ini merupakan suatu rancangan berbagai sistem formal di dalam perusahaan maupun organisasi, ya, yang mempunyai fungsi untuk menjaga supaya penggunaan bakat serta minat manusia bisa dapat dipakai untuk mencapai tujuan, ya, organisasi atau perusahaan itu dengan secara efektif dan efisien. Itu tujuannya pasti ke sana, ya, efektif, efisien. Ya. Kalau secara ilmu ekonomi adalah modal sedikit, ya, menghasilkan laba yang semaksimal mungkin. Itu menurut Matis dan Jackson. Yang keempat, nah, menurut Hasibuan. Apa menurut Hasibuan? Ada yang tahu Hasibuan? Ya. Ya, ini menurut Hasibuan, sumber daya manusia ini merupakan manusia yang memiliki kemampuan terpadu, ya, yang dicirikan oleh pola pikir. Nah, di sini pola pikir, ya. Dan daya fisik, nih kita fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu fisik yang baik, ya, menurut Hasibuan. Ini daya pikirnya cepat, celing, ya, bahasanya sekarang celing cepat. Nah, fisiknya baik dari ujung rambut sampai ujung kaki, atau bahasanya kuat kalau kitanya, ya. Perilaku, nah, gimana perilakunya, baik, buruk, serta watak. Sumber daya manusia ini berasal dari lingkungannya gimana? Lingkungan baikkah atau kurang baikkah? Nah, ini, ya. Sedangkan prestasi dan juga motivasi kerja berasal dari keinginan diri sendiri itu. Jadi kembali ke kitanya. Sebenarnya juga sama, mau belajar nggak? Ya kembali ke kitanya. Kalau mau belajar, ya harus kita belajar. Kalau jam sekarang pas PS masih tiduran, nah itu nggak ada keinginan, tapi harus berubah, ya. Buat dari mana? Dari diri sendiri. Itu menurut Hasibuan. Jadi bukan orang lain yang menentukan, tapi diri kita sendiri mau dibawa kemana. Anak-anak ya silakan tentukan gimana sekarang. Mau ikut pembelajaran daring atau tidak? Orang tua hanya bisa mendukung.
Masa orang harus belajar? Nah, itu kan kurang ya. Maka sekarang anak-anakku silakan berubah dari diri kalian. Saya yakin kalian bisa, ya, pasti bisa, gitu ya. Jadi diri kitanya sendiri mau berubah atau tidak itu menurut Hasibuan. Sekarang adalah kelima menurut Ermaya. Ya. Menurut Ermaya, pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu faktor utama yang penting di dalam tiap-tiap proses pembangunan negara. Ya, perusahaan serta organisasi juga. Jadi ini lebih kompleks ya, dia menjabarkannya di negara, perusahaan, organisasi, sumber daya manusia. Ya, kalau dalam bangunan sumber daya manusia memberikan pengaruh besar serta bermanfaat hingga harus diatur dan juga harus dijaga. Ya. Jadi, kenapa diatur? Supaya tujuan yang sudah disepakati tercapai. Dijaga, kenapa dijaga? Supaya kompak. Ya. Terus peran yang dimiliki sumber daya manusia ini adalah ada dua, yaitu objek dan subjek dari proses pembangunan. Ya. Ini dilihat dari pembangunan ada objek dan sebagai subjek. Kalau subjek apa? Dalam bahasa Indonesia, orang yang melakukan objek inilah kita yang menikmati. Ya, itu kalau dilihat dari pembangunan. Siapa? Jembatan. Nah, subjek siapa? Itu para ahli, tukang, itu. Objeknya siapa? Ya pemakai. Ya, itu kalau proses pembangunan. Nah, fungsi sumber daya manusia ini fungsinya, sekarang kita masuk ke fungsinya. Fungsi sumber daya manusia di antaranya yang pertama adalah sebagai tenaga kerja. Ini fungsi sumber daya manusia. Tenaga kerja ini merupakan seluruh penduduk yang merupakan usia siap kerja atau produktif. Kalau dilihat di Indonesia adalah usia 17 tahun. Nah, itu usia dewasa. Usia yang sudah memiliki KTP, yaitu usia produktif. Nah, tenaga kerja memiliki suatu kemampuan untuk memberikan jasa tiap satuan waktu yang berguna di dalam menghasilkan produk berupa barang dan jasa yang bisa atau dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Yaitu tenaga kerja. Ya, tenaga kerja dia akan membuat barang atau jasa yang manfaatnya bisa dirasakan ya pada diri kita dan orang lain. Ya. Jadi bukan hanya kita, tapi juga orang lain ikut merasakan. Itu fungsinya sebagai tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini juga sama ya. Tenaga kerja baik di perusahaan, di organisasi juga sama, tujuannya kayak gitu. Yang kedua, sebagai tenaga ahli. Nah, ini sumber daya manusia. Ini fungsi adalah sesuai bidangnya serta juga kemampuannya. Nah, ini tenaga ahli, karena tenaga ahli kita beda-beda ya. Ada guru, ada dokter, suster, polisi. Nah, itu tenaga ahli. Teknisi juga banyak, listrik. Nah, salah satu tenaga ahli di bidang perusahaan atau negara. Nah, itu ahli bahasa. Nah, termasuk yang kemarin ahli peta. Nah, itu ahli. Namanya apa? Kartografi. Nah, itu tenaga ahli juga sama. Ya, karena apa? Ya, namanya ahli tidak semua orang bisa menguasai, hanya orang tertentu. Itu nama tenaga ahli. Nyuntik meskipun jus nggak mungkin kita bisa. Pasti adalah dokter atau suster yang bisa. Ya, karena mereka udah terlatih, udah dilatih. Ya. Yang ketiga, ya, sebagai pemimpin. Nah, ini sumber daya manusia mempunyai kapasitas lebih besar dengan skill dan juga pengalaman yang mumpuni. Mumpuni apa? Bagus, bisa atau dapat berfungsi sebagai pemimpin bagi suatu golongan perusahaan serta organisasi atau negara. Nah, itu. Jadi dia mempunyai kemampuan lebih ya
kemampuan lebih dengan, atau bisa dianggap dia punya kemampuan lebih dengan orang lain, maka dia bisa menjadi pemimpin. Nah itu kenapa pemimpin harus mempunyai kemampuan lebih, karena dia akan mengatur banyak orang, banyak, apalagi kepala negara ya, dari Sabang sampai Merauke, provinsinya banyak, warga negaranya 200 juta, ngurus orang. Nah itu wali kota juga sama di Cirebon, itu pemimpin ya, yang mengurus warga khusus kota Cirebon ya, si A, si B, si C. Nah itu pemimpin ya, baik yang dipilih langsung ataupun tidak langsung ya. Kalau di keluarga juga ada pemimpin, namanya kepala keluarga. Nah itu pemimpin juga sama ya. Nah ayah kalian, bapak kalian itu adalah pemimpin di keluarga kalian ya. Anakku lupa, itu pemimpin juga sama dalam ranah lingkungan yang keluarga. Nah lanjut keempat. Nah ini sebagai tenaga usahawan. Nah sebagai usahawan mampu menjadi tenaga usahawan dalam mereka yang bisa dapat masa kerjaan yang berhubungan dengan kemandirian di dalam rangka menciptakan suatu produk baru yang bermanfaat bagi orang banyak atau juga lingkungan bahkan dunia. Nah dia usahawan, dia berusaha kreasi menciptakan hal-hal yang baru atau menciptakan usaha sendiri. Ini namanya usahawan. Nah kita sekarang batik, nah kan sudah mulai diekspor, sekarang sudah diakui oleh UNESCO ya, batik Indonesia sebagai budaya warisan dunia. Jadi kalau negara yang mengklaim, dia nggak bisa, karena batik adalah milik Indonesia. Nah itu usaha ya, atau yang lainnya sekarang rotan ekspor. Nah itu usahawan, tahu pakaian dan sebagainya, itu bisa usahawan ya. Jadi usahawan adalah usaha yang memberikan manfaat pada orang lain, baik barang ataupun jasanya. Yang kelima ya, fungsi dalam pengembangan iptek. Apa iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi ya, itu iptek. Nah ini yang sama harus kita ikuti. Sumber daya manusia juga mempunyai fungsi utama di dalam penemuan serta pengembangan ilmu ya, sehingga mampu digunakan untuk kemajuan siapa? Diri sendiri, lingkungan kita, serta orang lain, termasuk perusahaan, organisasi, juga negara. Karena dengan menguasai iptek ya, kita bisa berwawasan lebih luas ya. Terus juga kita nanti bisa berinovasi. Nah, coba kita lihat kalau ada iptek. Dulu petani ketika mau menanam padi yang mudanya, contohnya ya, dia dicampur, terus dia menggunakan kerbau untuk membajaknya. Terus sekarang menggunakan traktor. Traktornya masih sekarang orang naik di atas traktor, udah enak loh. Jadi itu perkembangan iptek. Nah yang mudah lagi adalah silakan kamu lihat HP kamu, HP orang tua kamu, apakah semuanya ada istilahnya HP jadul. Nah dengan HP sekarang coba dicek. Nah yang kemarin sudah dibahas kan perkembangan teknologi. Nah itu iptek fungsinya ya, itu 5 fungsi sumber daya manusia. Nah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Nah ini ada yang mempengaruhinya apa saja, baik dari ya sumber daya manusia itu sendiri ataupun yang lainnya. Nah sumber daya manusia ini merupakan atau mempunyai peranan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan skala daya serta upaya manusia bisa memproduksi barang-barang sebagai atau sesuai dengan kebutuhan. Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas, nah ini ya dari sumber daya manusia apa saja? Nah kita bahas satu persatu kualitas atau faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Yang pertama adalah pendidikan. Tuh ya, pasti pertama adalah pendidikan. Karena apa? Dengan ada pendidikan itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik. Jadi betapa pentingnya pendidikan, termasuk anak sekarang masih tingkat
SMP masih jauh lah, dari SMA, kuliah, nah tuh masih panjang perjalanannya. Kalau nggak rajin dari sekarang, waduh, tuh kan tinggalan ya. Nah, terus juga nanti pendidikan juga sangat penting dalam menghasilkan sumber daya yang berkualitas serta memiliki daya saing. Ya. Jadi dari pendidikan inilah akan timbul manusia atau menghasilkan manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas tersebut dapat meningkatkan nantinya ya produktivitas di dalam kerja, sehingga tujuan dari suatu organisasi pun bisa dengan mudah tercapai ya. Baik perusahaan, negara, paling negara harus ya. Terus umumnya negara maju itu memiliki tingkat pendidikan yang baik, bro. Jadi lihat dari pendidikan rata-ratanya baik kalau negara yang maju. Nah, anak-anakku masih ini adalah generasi penerus bangsa, maka harus rajin, pendidikannya harus baik ya. Jangan malas dari sekarang, harus rajin ya. Terus yang kedua, lingkungan. Nah, ini yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, lingkungan ini lebih cenderung adalah ke karakter manusia itu sendiri, karakter kita pribadi. Maka dengan karakter lingkungan yang baik itu umumnya akan membentuk karakter manusia yang baik juga, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas serta mempunyai daya saing. Nah itu, jadi lingkungan yang baik itu akan berdampak positif. Lingkungan yang kurang baik, mudah-mudahan kita bisa diminimalisir ya. Terus lingkungan yang berpengaruh juga membentuk karakter manusia, misalnya apa? Nah ini lingkungan tempat tinggal. Nah, anak-anakku bergaul dengan siapa? Kalau anak-anakku bergaul dengan anak yang tidak sekolah, nah nanti ikutan malas. Maka harus bisa memilah dan memilih teman ya. Terus lingkungan pendidikan. Ini adalah pendidikan jadi sekolah. Lingkungan bermain, bermain dengan siapa? Nah, harus bisa dipilah dan memilih ya. Karena apa? Itu akan mempengaruhi kepribadian kita, dan masih banyak lagi ya sebenarnya. Nah ini contohnya ya, contoh sumber daya manusia ya. Macam-macam sumber daya manusia banyak serta beragam ya. Apabila dilihat dari standar usia sumber daya manusia, yakni orang yang mempunyai usia produktif, maka sumber daya manusia berupa apa saja ya. Ini contohnya ya, satu, karyawan ya, berarti sumber daya. Ini contoh gambarnya, ini karyawan begini. Terus yang kedua, mahasiswa yang memiliki skill dan kemampuan tertentu ya. Nah, mahasiswa ini adalah penggerak ya, penggerak bangsa. Karena setelah dia menyelesaikan studinya ya, dia akan langsung terjun ke masyarakat. Nah maka di mahasiswa inilah ujung tombak suatu negara maju mundurnya ya, itu. Maka mahasiswa yang baik, yang kreatif, inovatif, maka negara pun akan cepat maju. Nah ini untuk mahasiswa, karena nih contohnya ya, mahasiswa yang mempunyai skill tertentu, ini contohnya ya. Tuh. Yang tiga, pencari kerja yang mempunyai keahlian tertentu. Nah, tuh. Pemimpin perusahaan atau negara. Terus yang kelima adalah tenaga ahli dan teknisi. Nah, kalau yang khusus, teknisi juga sama ya, itu khusus ya. Nah, itu anak-anakku ya, untuk pertemuan kali ini ya, mengenai pengertian sumber daya manusia, fungsi faktor dan contohnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi anak semua ya. Jadi apa? Kita bisa tarik dari awal mengenai sumber daya manusia, bahwa sumber daya manusia itulah sangat penting untuk peningkatan atau penggerak dari suatu organisasi, perusahaan, bahkan negara. Sumber daya alam, sumber daya manusia yang baik
yang berkualitas, maka akan mempercepat kemajuan suatu organisasi, perusahaan, atau negara. Nah, anak-anakku semua adalah generasi penerus. Ini adalah SDM yang akan memegang kendali negara 10-20 tahun yang akan datang. Jadi negara ini tergantung pada anak-anakku. Maka dari sekarang silakan belajar yang baik, ya, semangat tentunya, dan jangan lupa minta doa ke orang tua supaya apa yang anak-anakku cita-citakan bisa tercapai kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semua, itu untuk pembahasan kita tentang konsep sumber daya manusia, ya. Nanti ingat, sebelum selesai, setelah ini silakan apa? Ayo, lupa ya. Setelah dijawab evaluasinya, ya. Dan berdoakan semuanya menghasilkan yang terbaik. Baik anak-anakku, itu yang saya sampaikan untuk pertemuan sekarang. Mohon maaf atas kekurangannya. Sebelum mengakhiri, marilah kita membaca doa selesai belajar. Doa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku semua. Mudah sukses semua dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.